masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Karena gue harus bisa memecahkan masalah ini. Apa maksud dan tujuan dari si manusia silver tersebut. Pun yang merekam, kan bodoh kan. Dia yang merasa diancam katanya. Dia yang merasa diperes katanya. Tapi dia yang merekam. Tapi di rekamannya berkali-kali memohon untuk bertemu. Berkali-kali memohon. Tuh dengerin. Dan itu dia tidak berhubungan dengan saya ya. Dia tidak berhubungan dengan saya sama sekali. Dia berhubungannya cuma sama Mail. Dan Mail itu selalu ditelepon. Terus ditelepon di WhatsApp. Aduh nanti deh. Nanti kalau sudah sampai persidangan. Itu kan semua print out WhatsApp itu bisa ditampilkan. Suara rekaman bisa didengarkan. Nantilah nanti. Gitu. Di dunia artis ya, di dunia keartisan atau di dunia mana? Jangan kita sebut artis deh ya. Di dunia entertainment ya, termasuk including sama influencer. Itu ada guys jasa tutup mulut. Kalian jangan tabu ya. Ada guys jasa tutup mulut. Atau ada juga kayak ada banyak tiktokers kan yang kadang-kadang dapat pekerjaan titipan, nanti lu tolong naikin kasus ini ya, nanti lu ngomongnya begini-begini ya. Itu ada guys, ada. Apalagi kalau untuk tutup mulutnya Nikita Mirzani, nggak murah sayang. Nutup mulut gua itu tuh mahal. Tidak ada yang murah. Apalagi lu kalau minta tolongnya sama Nikita Mirzani, nggak ada yang gratis, nggak ada yang murah, nggak ada. Dan gue tuh paling susah diajak ketemu untuk kayak cuman ngebahas kerjaan atau apa. Kecuali film ya, karena kalau film memang harus kita kan bedah skenario atau apa. Tapi kalau ada orang misalkan ini kayak iklan misalkan ya kan, ini dong aku mau ngobrol jelasin tentang iklan ini nanti gimana temanya, itu nggak bisa lewat gua. Orang itu akan bisa PH even bosnya pun nggak bisa ketemu gua. Jadi PH itu yang mau memakai jasa gue untuk iklan baru bisa ketemu gue saat sudah di link harga ya, saat sudah di link harga. Kalau cuman untuk ngebahas ini ngebahas itu udah ada tim gue guys. Itu udah ada tim gue. Nggak bisa semua artis besar itu melakukan hal yang sama. Dia akan ditimbulkan atau dia akan diketemukan dengan orang yang memakai jasanya ketika harga itu sudah deal tanda tangan kontrak. Coba tanya sama PH-PH deh, benar gak yang gue bilang? Tanyain. Gak bisa, apalagi seorang manusia silver mau ketemu gue cuman silaturahmi. Mana bisa, gak bisa guys. Dia even though si manusia silver ini udah ngasih uang ke Mail untuk bentuk kerjasama pun gue nggak mau ketemu sama dia. Gue nggak mau ketemu sama dia. Dan gue bilang sama Mail, sampaikan sama si manusia silver ini, gue akan mereview produknya bagus ketika dia sudah tidak menjual skincare overclaim dan dia tidak menjual lagi skincare berbahaya. Itu aja. Itu. Jadi kalian paham ya guys ya, di dunia entertainment itu ya sekarang yang banyak dipakai itu jasanya influencer atau orang-orang yang pengen akun TikToknya dilihat banyak orang dengan membahas siapa secara barbar. Itu udah pesanan biasanya. Itu udah pesanan, itu udah bayaran. Inilah yang terjadi di dunia entertainment sesungguhnya. Tahu kalian? Kecuali misalkan ada temen gue nih dihajar orang, nah gue membantu, itu beda gitu. Tapi kalau ada influencer atau apa, kebanyakan ya, tapi tidak semua.
Kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba dia ngebahas siapa padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu. Itu biasanya udah pesanan. Tapi tidak semua ya, tidak semua, digaris bawahi. Gitu. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Tuh, 20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy. Muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini, ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman, guys. Ya, semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya sama siapa sih? Ya dibuktikannya sama orang yang melapor. Yang melaporin si Mail tuh siapa? Yang melaporin Mail itu si manusia silver. Nah, dia harus membuktikan. Kenapa pasal-pasal itu bisa ada? Ya dia yang harus membuktikan. Begitu sayang, belajar pinter ya. Jangan dikit-dikit dapat berita Nikita tersangka ancaman hukuman 2 tahun 20 tahun, hore. Enggak guys, justru gue bisa aja kalau mereka tidak bisa membuktikan, gue langsung diketok palu bebas. Gitu. Jangan kalian happy sebelum berakhir perang ini. Nanti kalian kalah lagi sama gue. Gue itu tidak pernah, misalkan kayak gue melaporkan siapa, laporan itu jalan, gue akan happy ketika dia benar-benar sudah jadi terdakwa, bersalah, dihukum. Nah itu gue baru happy. Tapi kalau masih jadi tersangka, lu lihat deh, gue nggak hiporia tuh sama si Kang Semir jadi tersangka, ditahan di situ. Biasa aja, karena pertarungan itu nanti adalah di pengadilan, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Nah, nanti di pengadilan baru kita buka semua bukti-bukti apa segala macam untuk memberatkan dia, karena yang melaporkan kan gua. Gitu. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan. Ore gitu. Padahal mereka pasti puyeng sendiri karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang? Kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys. Sukanya happy-happy. Ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun. Lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys. Semua tuh bisa dipelajari. Misal, itu kan pasal pencucian uangnya sudah. Pemerasan, dia juga harus membuktikan si Reza Ratu Flexing itu. Dia harus membuktikan.
Bagian mana yang diperes? Kok bisa ada pemerasan? Dia yang harus membuktikan. Pengancaman, nanti juga bakal ditanyain. Sebelah mananya dia diancam? Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa, karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Itu pasal gak main-main itu. Nah, nah, dan gue yakin sekarang mereka puyeng karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Jadi gini, bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuma kasih pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa. Nggak bisa di pengadilan begitu. Tersangka panik. Ya, panik. Lu kali yang panik. Tersangka itu bukan baru pertama buat gue. Nggak ada panik-paniknya gue ya. Kalau panik tuh gue ngedekem, diem merenung. Kasus ini tuh kasus mudah untuk gue untuk dipecahkan ya. Karena pasal yang diterapkan itu ngadi-ngadi. Nggak ada susah-susahnya. Nggak usah lawyer gue yang mecahin kasus ini. Gue aja sendiri bisa. Lagi ada ya lucunya tuh lucu tuh geng mereka tuh lucu, apalagi yang ngelaporin merasa diperas, tapi kok baru sadarnya 1 bulan berarti abis November apa sih? Desember. 1 bulan kemudian, kan lucu. Kenapa baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun. Kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa. Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa? Panik ya. Tuh, kalau yang ngomong panik ya, pasti followersnya tuh kalau nggak 2, 3, nggak ada postingan. Bingung deh gue. Orang tuh kayak fans gue tuh. Tapi gue bener ya, gue mau berterima kasih untuk para penikmat sosial media yang sudah support gue, yang sudah mendoakan gue yang baik-baik. Terima kasih. Tuh kayak orang-orang yang support gue, fans gue. Alhamdulillah mereka bukan buzzer guys. Mereka real manusia yang punya hati nurani, yang ngebela gue, yang nge-support gue. Tapi kalau yang bilang panik ya, pasti nih kalau gue pencet tuh followersnya cuma 2, nggak ada postingan, kayak gitu ya terus. Tapi kalau yang nge-follow, yang nge-support gue tuh bener-bener real manusia guys. Dan gue tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka dengan kesadaran penuh mensupport gue. Terima kasih loh. Gue tuh sampai semalam tuh pas mau naik pesawat kan, gue pesawat jam 1.30 ya. Gue liat TikTok kan, Masya Allah banget. Masya Allah, begitu cintanya kalian sama gue. Kalian bikin VT menyemangati gue, terima kasih banyak. Mungkin kapan waktu nanti bisa berjumpa, ya di mana gitu. Ada di dompet. Terima kasih juga buat para fans gue yang bikin akun Nikita Fanbase, Nikita Official apa. Pokoknya apapun itu terima kasih banyak. Gue gak bisa kasih apa-apa. Gue cuma bisa kasih doa. Mudah-mudahan doa gue diijabah sama Allah. Kapan sidangnya? Ya gak tahu kapan sidangnya. Kak Loli sekarang tinggal sama siapa? Itu bukan urusan kalian ya. Kalau kalian bertanya itu bukan urusan kalian.
Kecuali kalian mau bantuin biayanya baru saya jawab. Selama kalian cuman bertanya, saya tidak menjawab. Ya, telepon aja itu operator suruh naik ke atas dia. Lebihin Jul, kasih 200 Jul. Berapa? Itu semua. 135. Kasih 200 Jul. Tunggu garam ya, sama cuka. Nggak ada rasa. Baksonya gede-gede amat Jul. Anjir. Terus jadi guys, gue kasih tahu ya, buat kalian yang punya bisnis kuliner. Allahu Akbar. Aduh, kaget gue jatuh. Buat kalian yang punya bisnis kuliner, jangan karena euforia bisnis kulinernya laris terus kalian langsung buka cabang. Benerin dulu dalamnya, manajemennya, kalau udah siap baru buka cabang. Makanya sekarang gue masih belum buka cabang pertama, karena masih baru. Kita harus belajar dulu flow-nya. Kan makanya orang-orang tuh bisnis kulinernya coy pada bangkrut karena terlalu euforia. Dia nggak itu susun yang benar-benar dulu manajemennya, flow-nya gimana, karyawannya gimana. Kalau gue orangnya nggak keburu nafsu guys. Kita juga harus selalu mentingin rasanya, biar rasanya nggak berubah-berubah. Kalau menurutin nafsu kayak kalian, kak buka di sini, buka di situ, cabang gue udah banyak, habis itu terbengkalai semua. Coy, amit-amit. Lu ngapain di situ lama amat Jul? Sini lah. Bakso goreng cocol sama sambal plus kecap. Kita cek rasanya. Iya. Kalau di Ternate makan baksonya pakai buras. Kita cobain ya, makan bakso pakai buras. Buras ini asal jenis lontong. Sama. Wah. Cuman garam sama cukanya belum hadir. Tapi kita belah-belah dulu burasnya.
Sambelnya nih Jul. Ya kak. Campurin ke kuah burasnya. Wangi banget lontongnya. Ada rasanya. Saya dibumbuin kali ya. Lama kali itunya. Enak nih Jul, bakso gorengnya Jul. Ya kak. Anjul. Burasnya enak. I like. Wih, banyak nian. Anjir, banyaknya. Dah. Pakai garam, pakai cuko. Lai. Nah, baru mantep ya. Ini dulu. Ini baru kuah. Mantap. Batch. Batch. Kak Niki kenapa pipinya bengkak? Lagi hamil sayang, lagi hamil ya. Lagi hamil. Tapi hamil yang kali ini aku pipinya yang tembem. Jangan nanya lagi, aku lagi hamil. Dalam 3 bulan. Gara-gara tidurnya suka gelap-gelapan. Itulah. Masih ada yang bertanya? Awalnya aku tidur-tiduran, nggak sadar aku ditidurin setan. Nanti bikin headline, kita hamil, ya.